지수야! 지수야! 어서 백날 떠들어봐야 답 없어. 내가 무시하는데 나랑 쇼부를 쳐야지. 그래, 내가 뭘 어떻게 하면 돼? 근데 그 경찰서는 뭐 들어갔냐? 내 돈 가지고 와 빨리. Fakta random hari ini, susu itu harus dingin, susu itu harus pakai es, karena susu kalau nggak pakai es jadi UU. Oke, kembali lagi di channel tontonan favorit kalian, Opet. Channel yang selalu membawakan film-film yang pasti ada di list tontonan favorit kalian. Nah, sesuai request nih dari Kak The Run Story, yang doi bilang gini, bahas tuntas filmnya Om Donly. Oke, kali ini Emon bakal bahas lagi nih filmnya Mamang Donly aka Ma Dong-seok, jagoan kita yang berjudul Unstoppable, yang dirilis tahun 2018, dimana dia akan beradu akting dengan mantannya Emon, yaitu Mbak Song Ji-hyo. Jadi di sini Ma Dong-seok ceritanya jadi seorang penjual ikan yang terpaksa harus ngeluarin kodamnya sebagai mantan gangster demi balas dendam ke bos kriminal yang telah menculik istri tercintanya. Dan selama nonton film ini, Emon rasanya pengen banget tershiba-shiba Sekya terus menerus karena greget banget sama kerjanya polisi yang lelet banget menangani kasusnya, sampai Ma Dong-seok harus turun tangan sendiri buat ngehajar para penjahat. Dasar polisi kok Korea. Nice. Oke, daripada lama-lama mending langsung kita mulai aja alur ceritanya. Tetap semangat buat kamu yang berjuang, selamat nonton dan selamat malam. Film dibuka dengan seorang bapak-bapak berbadan kekar, dan siapa lagi kalau bukan Mamang Donly, yang di sini kita akan panggil Kang Dong-chul, lagi kerja di pasar ikan Muara Angke. Sehari-harinya Dong-chul ini bekerja sebagai tukang jualan ikan yang nganter pesanan ikannya ke para pedagang bareng sohibnya yang bernama Chun-sik. Meski upahnya masih belum dibayar dari zaman bahela sama si bos dari serikat dagang, tapi Dong-chul tetap legowo dan terus banting tulang untuk mencari uang demi menghidupi keluarganya. Selesai kerja, Dong-chul mengajak Chun-sik untuk ketemu sama kenalannya yang bernama Pak Park, yang merupakan seorang pengusaha. Dan Pak Park ini mau nawarin Dong-chul untuk investasi di bisnis jualan kepiting raja. Dong-chul pun diiming-iming bakalan dapat untung banyak dalam waktu singkat karena yakin kalau bisnis ini bakalan sukses besar. Awalnya Dong-chul sempat ragu karena mengingat dia sering kali ditipu selama hidupnya. Tapi setelah Dong-chul ngeliat kepiting kelas kakapnya yang ukurannya segede gaban, akhirnya dia pun mutusin untuk berinvestasi di bisnis ini. Dong-chul lalu menyerahkan semua uang tabungannya untuk membayar tapera. Bukan, maksudnya untuk berinvestasi 5.000 ekor kepiting raja sebagai awal mulai bisnisnya tersebut. Di tempat lain, istrinya Dong-chul yang bernama Jisoo juga bekerja keras seharian penuh di panti jompo dan warmindonya Bu Siti. Seperti biasa, Dong-chul menjemput istrinya sehabis bekerja. Dalam perjalanan pulang, Dong-chul curi-curi kesempatan bercerita soal bisnis kepiting rajanya. Tapi pas dengar soal itu, Jisoo langsung gak suka karena dia gak mau kalau suaminya itu kena tipu lagi. Belum lagi mereka juga harus mengumpulkan uang untuk membayar hutang-hutang mereka. Karena Dong-chul ini suami-suami takut istri, dia pun merahasiakan soal investasinya itu untuk sementara. Pas mobil berhenti di lampu merah, tiba-tiba mobil mereka nggak sengaja ditabrak dari belakang. Si sopir pun langsung kasih uang segepok ke Dong-chul sebagai biaya ganti rugi supaya urusannya cepat kelar. Tapi Dong-chul menolaknya karena dia nggak mau minta uang kompensasi dan cuma ingin membuat laporan kerusakan mobil aja. Meski begitu, si sopir tetap ngotot dan malah berbuat seenaknya sama si Dong-chul. Gak terima suaminya diremehkan begitu, Jisoo langsung turun tangan dan memarahi si sopir. Di sisi lain, si pemilik mobil tiba-tiba turun dan menghampiri sopirnya untuk digebukin. 죄송합니다. Perlakuan si cowok sebenarnya ada udang di balik bakwan, karena dia kelihatan tertarik sama Jisoo tapi kayak mau berniat jahat gitu. Dan sebulan pun berlalu. Di kantor serikat dagang, Dong-chul menemui Pak Bos untuk menagih semua gajinya yang belum dibayarkan selama ini. Tapi Pak Bos cuma bisa ngasih sebagian gajinya aja karena ia lagi butuh uang, dan Dong-chul pun terpaksa untuk menerimanya.
Setelah itu Dongchul pun nongkrong di kursi hitam depan Indomaret bareng si Chun-sik. Di situ Chun-sik nanya kenapa kapal yang membawa kepiting raja mereka belum tiba juga sampai sekarang. Tapi Dongchul masih positive thinking kalau kapalnya itu pasti bakalan datang dan dia nggak akan ditipu lagi untuk kali ini. Dan sesaat kemudian pas banget Dongchul dapat telepon dari Pak Park. Cuma si Pak Park ngasih kabar buruk karena katanya kapal yang mengangkut kepiting raja mereka malah nyasar di Cina dan masih disita sama pihak sana. Mendengar itu Dongchul pun semakin harap-harap cemas karena khawatir kalau bisnisnya ini bakal gagal maning lagi. Malamnya Dongchul pun ternyata nyiapin pesta ulang tahunnya Jisoo di sebuah restoran mewah. Jadi alasan Dongchul butuh gajinya itu karena dia mau mentraktir sang istri untuk makan malam romantis di hari spesial sang istri tersebut. Tapi pas Jisoo datang dia malah tiba-tiba bilang mau cerai. Dongchul pun kaget bukan main karena gak ada angin gak ada hujan, istrinya kok malah minta cerai. Padahal selama ini hubungan mereka adem-adem ayem aja. Dan saat itu Jisoo pun menceritakan soal dirinya yang datang ke firma hukum tadi pagi. Di sana si pengacara bilang kalau rumah mereka bakalan disita kalau mereka belum juga melunasi hutang-hutangnya. Makanya si pengacara menyarankan kalau satu cara untuk menyelesaikan masalah ini yaitu dengan perceraian. Karena itulah Jisoo mikir gimana kalau mereka pura-pura bercerai saja supaya mereka bisa dapetin uang jaminannya. Tapi Dongchul menolak dengan keras dan malah gak sengaja keceplosan bicara soal bisnis kepiting rajanya itu. Dan di situ Jisoo langsung marah besar pas tahu kalau suaminya menginvestasikan semua uangnya sebesar $100.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah cuma buat bisnis yang belum jelas masa depannya ini. Saking keselnya Jisoo pun langsung cabut di saat Dongchul lagi nyiapin kue ulang tahun untuk istrinya itu. Dan sesampainya di rumah Jisoo langsung ngasuh untuk melepas stresnya gara-gara kelakuan suaminya yang bikin naik darah itu. Tapi gak lama setelah itu muncul orang-orang gak dikenal yang langsung menerobos masuk ke dalam rumahnya. Saat Dongchul pulang, dia menyadari kalau rumahnya habis dibobol paksa. Dongchul pun makin panik saat tahu kalau istrinya juga menghilang. Esok paginya Dongchul pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus hilangnya Jisoo. Sayangnya polisi nggak bisa mengidentifikasi para pelaku yang menculik Jisoo karena saat itu sedang hujan sehingga rekaman CCTV pun menjadi kurang jelas. Pas keluar dari kantor polisi, Dongchul ternyata dapat telepon dari si penculiknya Jisoo. 지수야! 지수야! 어서 백날 떠들어봐야 답 없어. 내가 무시하는데 나랑 쇼부를 쳐야지. 그럼 내가 뭘 어떻게 하면 돼? 근데 그 경찰서는 못 들어갔냐? 끌어들이지 말고. 알았지? Sesuai instruksi dari si penculik, Dongchul pun pergi ke sebuah warung makan dari alamat yang tertera di kartu nama yang dia temukan di rumahnya di sana. Di sana si penculik kembali menelpon Dongchul dan berkata kalau dia sudah menyediakan tas berisi cuan untuk ditukarkan dengan si Jisoo. Mendengar itu Dongchul pun gak terima karena gimana bisa istrinya yang berharga diperlakukan seperti barang yang bisa ditukar seenak jidatnya dengan uang. Si penculik juga tahu kalau Dongchul ini membawa serta Chun-sik untuk membantunya. Seketika Dongchul langsung mencari sumber suara dari si penelpon karena merasa kalau si penculik lagi mengawasinya secara diam-diam dari sana. Hingga sesaat kemudian Dongchul pun melihat Chun-sik yang mengejar seorang pria mencurigakan. Karena mengira orang itu adalah si penculik, Dongchul langsung bergegas keluar dan ikut berlari mengejar mobil tersebut. Namun sayangnya orang itu bukanlah si penculik. Dongchul pun harus menelan kekecewaan karena dia belum menemukan petunjuk apapun soal hilangnya sang istri. Malamnya Dongchul dan Chun-sik pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan uang tersebut dengan harapan kalau polisi bisa segera menemukan Jisoo walaupun dengan petunjuk seadanya ini. Tapi lagi-lagi dia dikecewakan sama polisi yang gak gercep dalam menangani kasus tersebut. Bahkan Dongchul juga melihat masih banyak kasus orang hilang yang sampai sekarang belum diselesaikan. Wah, sepertinya ini polisinya nunggu viral di Twitter dulu baru ditanganin. Cuah. Karena merasa percuma lapor polisi, Dongchul pun memutuskan untuk mencari Jisoo dengan caranya sendiri. Dia pun berniat mau minta bantuan sama detektif swasta kenalannya Chun-sik. Tapi Chun-sik bilang kalau detektif itu nggak mau kerja kalau nggak dibayar. Makanya Dongchul kembali berkunjung ke serikat dagang untuk meminta sisa gajinya kepada bosnya.
Tapi sekali lagi bosnya masih nyari alasan biar dia nggak usah bayar gajinya Dongchul dan malah mengusir Dongchul dari sana. Karena situasinya terdesak, kesabaran Dongchul pun juga udah mulai habis hingga akhirnya dia terpaksa ngeluarin kodamnya yang selama ini ia sembunyikan, yaitu sebagai mantan gangster paling ditakuti sejagat raya. 내 돈 가지고 와 빨리. Saking syoknya melihat Dongchul yang mendadak jadi sangar, bosnya pun langsung ketakutan setengah mati dan akhirnya memberikan sisa uang tersebut. Setelah dapetin uangnya, Dongchul pun ditemani sama Chunchik menemui detektif swasta itu, yang kita panggil aja dia detektif Jamet. Pas denger rincian soal kasusnya, detektif Jamet komentar kalau kasus ini bukan sekedar kasus penculikan biasa, melainkan kasus perdagangan manusia ilegal. Mendengar itu, Dongchul pun semakin merasa khawatir dengan keadaan sang istri. Dia meminta detektif Jamet untuk mulai penyelidikan secepatnya. Keesokan harinya dengan keahlian menyamarnya yang setingkat dewa, dia berhasil masuk ke kantor polisi dan menemukan informasi mengenai pemilik nomor plat mobil yang digunakan oleh si penculik. Tanpa basa-basi, Dongchul dan kawan-kawan langsung tancap gas menuju ke rumah si pemilik plat mobil itu. Sayangnya mereka nggak menemukan petunjuk apapun karena bapak itu nggak ingat siapa saja orang yang membeli plat mobilnya karena terlalu sering menjual plat mobilnya untuk membayar hutang-hutang judinya. Nggak mau pergi dengan tangan kosong, si Dongchul nanya di mana dia menjual plat mobilnya itu. Setelah mengetahui di mana si bapak sering melakukan transaksi jual beli plat mobilnya, Dongchul dan kawan-kawan pergi ke sebuah tempat misterius. Dan tempat itu ternyata adalah sebuah kasino. Di sana mereka bertemu sama mbak-mbak bandar yang sangat tipenya Emon banget. Tapi pas mbak bandar tahu kalau kedatangan mereka bukan buat berjudi atau membeli barang laknat, dia pun memanggil para anak buahnya untuk langsung menyerang mereka. Dan detektif Jamet pun berlagak kayak jagoan kelas teri mau melawan mereka sendirian. Tapi baru beberapa detik aja dia malah dihajar habis-habisan sama mereka. Sampai akhirnya Dongchul pun mulai ngeluarin jurus aing maungnya. Karena gak punya pilihan, Mbak Bandar pun mau gak mau memberikan informasi soal kliennya itu. Dia lalu ngasih sebuah kartu nama yang diduga milik si pembeli plat nomor mobil tersebut. Setelah insiden brutal di kasino, detektif Jamet bertanya-tanya kenapa Dongchul mendadak bisa berubah jadi ganas seperti tadi. Chunchik pun langsung menjelaskan bahwa Dongchul ini sebenarnya adalah mantan gangster legendaris dan mempunyai julukan si banteng liar karena pukulannya yang gak main-main. Tapi semenjak mengenal Jisoo yang baik hati, Dongchul pun mulai tobat dan ninggalin dunia hitamnya. Malam itu juga Dongchul dan kawan-kawan pun langsung tancap gas menuju ke alamat yang tertera di kartu itu. Tapi ternyata pemilik tempat itu sudah diganti, bahkan kartu itu juga udah kadaluarsa sejak 2 tahun yang lalu. Saat mau pergi, Dongchul gak sengaja melihat seseorang yang pernah dilihatnya lagi nganter cewek cabe-cabean. Karena merasa curiga sama cowok itu, Dongchul pun langsung memeriksa mobilnya dan menemukan kartu nama yang sama dengan kartu milik si penculik. Seketika itu Dongchul pun menyadari kalau cowok itu ada hubungannya sama penculikan Jisoo. Makanya pas si cowok balik ke mobilnya, Dongchul langsung menyergapnya. Sayangnya usaha Dongchul menghentikan cowok itu pun gagal. Meski begitu, besoknya detektif Jamet ngasih kabar kalau dia masih menemukan informasi penting soal salah satu korban yang juga mengalami kasus yang sama seperti Dongchul 2 tahun lalu. Setelah itu mereka pun mengunjungi keluarga korban tersebut. Dari informasi si suami korban, Dongchul akhirnya tahu kalau penculikan Jisoo adalah ulahnya si pemilik mobil yang pernah menabrak mobilnya waktu itu. Dongchul juga mengetahui identitas asli cowok itu namanya adalah Kite yang punya usaha pinjol ilegal. Dan lebih parahnya lagi, Kite ini ternyata dikenal sebagai bos kriminal gila bin kejam yang sukanya nyulik cewek dari keluarga miskin atau lagi kelilit hutang secara paksa. Para korban yang diculik pun bakalan dijual dan dilatih jadi cabe-cabean yang pro dalam memuaskan nafsu bejat para pria hidung belang. Karena gak mau Dongchul bernasib sama seperti dirinya, si suami korban pun memberikan beberapa berkas yang mungkin bisa membantunya menyelidiki kasus tersebut. Dari berkas tersebut akhirnya Dongchul pun mengetahui di mana lokasi perusahaan pinjol ilegalnya si Kite.
Singkat cerita, Dongchul pun langsung tiba di kantornya Ki-tae dan bertemu sama sopirnya yang belagu itu. Karena si sopir pura-pura gak kenal sama Dongchul, dia pun terpaksa pakai cara ala bulldosernya supaya si sopir mau angkat bicara soal bosnya tersebut. Tapi salah satu anak buahnya malah muncul. Saat itu juga Dongchul langsung menghajarnya dengan sekali serangan. Dongchul pun menawan si sopir di markas mereka. Meski sudah dibikin babak belur, tapi si sopir loyal banget sama bosnya. Karena sampai sekarang belum juga mau buka mulut soal bisnis ilegal bosnya tersebut. Gak lama kemudian Dongchul pun dapat telepon dari Ki-tae. Ternyata Ki-tae sudah tahu kalau Dongchul lah yang menyekap anak buahnya. Untuk mengancam balik Dongchul, Ki-tae memperlihatkan Jisoo yang lagi ditawan olehnya. Si Ki-tae biang onar itu lalu ngasih sebuah kesepakatan sama Dongchul dengan bilang kalau dia gak mau nyawa istrinya terancam, Dongchul harus menghabisi nyawa anak buahnya itu lebih dulu. Karena gak tahan melihat Jisoo yang disiksa, mau gak mau si Dongchul terpaksa menyanggupi permintaan gilanya si Ki-tae. Setelah itu Ki-tae pun memberikan kesepakatan terakhir pada Dongchul untuk nyelamatin istrinya. Si Ki-tae menyuruh Dongchul untuk menyerahkan kembali uangnya supaya bisa ditukar lagi dengan Jisoo. Dan selesai video call, Dongchul pun langsung meminta Chun-sik untuk menyayat kulit kepalanya si sopir supaya aliran darahnya kembali normal dan dia bisa sadar lagi. Jadi ternyata Dongchul ini gak beneran bikin anak orang meninggoy dan cuma bikin si sopir pingsan aja buat meyakinkan si Ki-tae kalau dia beneran bikin anak buahnya pindah alam. Setelah si sopir sadar dari mati surinya, akhirnya dia pun mau cerita semua kejahatan Ki-tae dan ngasih tahu di mana markas utamanya Ki-tae. Setelah mengantongi lokasi markasnya Ki-tae, Dongchul dan kawan-kawan pun mulai menyusun strategi untuk mendapatkan kembali uang yang disita sama polisi. Dengan pedenya detektif Jamet ini ditemani sama Chun-sik menyamar sebagai orang dari kejaksaan untuk meminta tas berisi uang itu ke salah satu petugas. Namun sialnya karena mereka nggak tahu nomor kasusnya Jisoo, mereka pun ketahuan juga sama si petugas. Karena udah terlanjur ketahuan, Dongchul pun punya ide cerdik tapi agak ekstrim untuk menolong mereka buat kabur. 여보세요? 여기 경리인데 문제 생겼어요? 빨리 와주세요. Setelah mengalihkan perhatian para polisi dengan ledakan itu, mereka pun berhasil kabur dengan membawa uang tersebut. Di tempat lain, Jisoo disekap bersama cewek yang lainnya di sebuah kamar petakan. Saat itu Jisoo melihat ada satu cewek yang hampir mau di-unboxing sama cowok mesum di sana. Karena gak tega melihat cewek itu ketakutan, dengan berani Jisoo menyerang parasit yang memiliki daging tumbuh di selangkangan itu dengan tendangan mautnya. Setelah berhasil menumbangkan cowok itu, Jisoo pun berniat mau kabur. Tapi sayangnya usahanya gagal karena pintu kamarnya dikunci. Di ruang penyekapannya Jisoo dan cewek itu, Ki-tae terlihat marah besar karena tahu kalau anak buahnya sudah bikin muka si cewek babak belur yang bakal ngurangin nilai jualnya. Sesaat kemudian Ki-tae mendapat telepon dari Dongchul yang ngajak ketemuan untuk transaksi penukaran uang tersebut. Meski Ki-tae menganggap si Dongchul ini lebih gila darinya karena bisa-bisanya dapetin uang itu lagi dari polisi, Ki-tae mengakui kehebatan Dongchul dan setuju untuk ketemu. Setelah Ki-tae dan antek-anteknya pergi, Jisoo berusaha membangunkan si cewek yang pingsan tersebut. Cewek ini diketahui bernama Soyeon. Karena gak mau terus-terusan pasrah gitu aja, Jisoo pun mencoba mencari ide gimana caranya biar mereka bisa kabur dari tempat ini. Dan pas Jisoo melihat sekeliling ruangan, dia nemuin sebuah jendela besar yang mungkin aja muat kalau dilewati sama tubuh kecilnya mereka. Dengan bantuan Soyeon, Jisoo pun mencoba membuka jendela itu. Tapi pas Jisoo berhasil membuka jendelanya, mereka ketahuan sama anak buahnya Ki-tae. Dan pada akhirnya cuma Jisoo lah yang sempat kabur dari sana.
Setelah berhasil kabur, Jisoo menumpang ke seorang pengendara mobil yang gak sengaja ditemuinya di jalanan. Jisoo lalu meminta pengendara mobil itu untuk mengantarnya ke kantor polisi. Tapi di tengah jalan tiba-tiba aja jalanan di depannya kena macet. Karena Jisoo mikirnya dia sudah aman, Jisoo pun mutusin untuk lari sekencang mungkin menuju ke kantor polisi terdekat. Namun sialnya Kite mendadak muncul entah dari mana dan kembali membawa Jisoo. Sementara itu Dongchul dan kawan-kawan sudah tiba di markas Kite. Pas Dongchul lagi mencari keberadaannya Jisoo, dia malah nggak sengaja berpapasan sama para anak buahnya Kite. Sampai akhirnya Dongchul pun harus memulai aksi gelutnya melawan mereka satu persatu. 내 사장 어딨어? Di ruangan Kite, anak buahnya Kite lagi ngumpulin berkas-berkas penting yang berisi pekerjaan kotor mereka untuk dibawa kabur. Saat itu dia melihat dinding ruangan yang tiba-tiba getar kayak lagi dihantam Thanos. Sambil nahan takut, si anak buah bersiaga di depan pintu dan niatnya mau menyerang Dongchul. Namun naasnya si anak buah malah dibikin pingsan duluan sama bogem mentahnya Dongchul. Melihat si anak buah yang udah terkapar, rekannya pun mencoba untuk melawan Dongchul. Dan itu adalah hal yang sia-sia. Di luar, detektif Jamet dan juga Chun-sik pun berhasil melumpuhkan para anak buahnya Kite yang mau mindahin cewek-cewek itu buat dibawa ke tempat lain. Dan berkat aksi heroik mereka ini, para korban pun akhirnya bisa diselamatkan. Di sisi lain, Dongchul masih sibuk ngurus para cecunguknya Kite yang bejibun. Satu persatu dari mereka pun tumbang karena terkena jurus maut dari Dongchul. Hingga tersisalah salah satu orang berbadan besar yang terus-terusan menyerang Dongchul. Meski awalnya Dongchul kewalahan, tapi dia nggak bakalan dijuluki si Banteng kalau menyerah begitu aja. Kayak Banteng yang ngelihat bendera merah, Dongchul pun langsung mulai melakukan serangan balik secara brutal. Setelah itu, Dongchul langsung masuk ke ruangan di mana Jisoo pernah disekap dan nemuin jendela yang udah dirusak. Saat itu juga Dongchul berpikir kalau istrinya itu sudah berhasil kabur dari sini. Pas para polisi mulai berdatangan ke TKP, Dongchul pun pergi mencari Jisoo. Di tengah jalan pas banget dia nggak sengaja berpapasan sama mobilnya Kite yang sedang membawa Jisoo dan akhirnya mereka pun saling kejar-kejaran. Meski mobil Kite sempat lolos, tapi Dongchul tetap gigih mengejar si kampret Kite dari belakang. Pas Dongchul melihat Jisoo yang gak berdaya, Dongchul pun terpaksa memakai cara ekstrim untuk menghentikan mobilnya Kite. Karena aksi kejar-kejaran itu, kedua mobil pun saling bertabrakan sampai bikin mobil Dongchul terpentar keluar jalanan. Dengan penuh emosi, Kite menghampiri Dongchul sambil membawa kapak dan sok pede banget ngajakin Dongchul buat gelut dengannya. Dan sesuai ekspektasi kita semua, si Kite malah dibabat habis sama si Dongchul.
Karena tahu dia bakalan kalah melawan Dongchul sendirian, kita pun pura-pura mengaku salah dan mengancam mau COD mandiri sama malaikat maut. Tapi Dongchul gak mempan sama aktingnya si Kite. Dia pun kembali menghajar Kite sampai modar. Selesai membereskan si kampret ini, Dongchul pun bergegas menghampiri istrinya yang masih gak sadarkan diri di mobilnya Kite. Dongchul pun begitu bahagia bisa melihat kembali sang istri tercinta yang selama ini susah payah dicarinya itu. Begitu pula dengan Jisoo yang akhirnya bisa melepaskan semua rasa takutnya itu di pelukan sang suami. Dan setelah insiden itu, berita penangkapan Kite soal kasus perdagangan manusia ilegal pun terungkap ke publik dan disiarkan secara langsung melalui media massa di mana-mana. Setelah itu, kapal yang mengangkut 8 ton kepiting raja milik Dongchul pun akhirnya dilepaskan dari perairan Cina. Dan beberapa bulan kemudian, bisnis kepiting raja yang dikelola sama Dongchul pun berhasil sukses besar. Saking suksesnya, dia bahkan melebarkan bisnisnya dengan membuka sebuah restoran kepiting bintang 5. Gak seperti dulu yang dia harus ngirit uang sana-sini, kini Dongchul dan Jisoo bisa menikmati makan kepiting mewah sepuas-puasnya dengan penuh kebahagiaan. Dan film pun tamat dengan penuh sukacita. Aduh. Akhirnya Bang Dongchul berhasil melepaskan gelarnya dari bos gangster menjadi bos kepiting raja ya guys ya. Jadi dulunya bos gangster brutal, sekarang bos kepiting bos seafood kaya raya. Anjay, apaan sih? Oke, dari film ini tuh kita bisa ambil sebuah pelajaran, yaitu jangan macam-macam sama bini orang kalau nggak mau kena senggol bacok. Ya kalau itu sih iya ya. Yang maksudnya gini, kalau mau usaha itu yang legal-legal aja lah, jangan yang aneh-aneh kalau nggak bisa menanggulangi dan nggak mau menanggung resikonya. Ya resikonya bakal seperti itu. Apa yang kita tanam ya itu juga yang bakal kita tuai. Jadi mungkin sekian dulu dari Emon. See you next time dan dadah. Kencengin lagunya yuk.